Halo para pejuang, selamat belajar. Hari ini kita akan membahas soal UTBK Kimia tahun 2018. Akan ada dua part untuk soal ini. Ini adalah part yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Produk oksidasi senyawa di atas adalah, di sini ada suatu senyawa. Di sini ada suatu senyawa. Kita identifikasi dulu ini senyawa apa, ya. Kalau kita lihat di sini dia ada gugus OH, berarti ini adalah gugus turunan senyawa alkana yaitu alkohol. Ini adalah alkohol. Kemudian kita tinggal cari tahu apakah dia alkohol primer, sekunder, atau tersier ya. Kalau dilihat dari ikatannya di sini dia memiliki dua ikatan atom C, berarti dia adalah alkohol sekunder. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh alkohol primer, sekunder ya. Kalau dilihat dari sini ini kan sama ya kayak gini. Nah, ini namanya dia alkohol sekunder. Nah, apa itu alkohol sekunder? Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH-nya ini terikat dengan atom C sekunder. Atom C sekunder itu apa? Atom C yang mengikat dua atom C lain. Kurang lebih dia gambar senyawanya seperti ini, yaitu alkohol yang terikat pada satu atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C lain ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih reaksi oksidasi dari alkohol sekunder. Nah, ini adalah reaksi dari alkohol sekunder. Di sini sudah ada alkohol sekundernya, kemudian dia dioksidasi akan menghasilkan keton ya. Alkohol sekunder itu hanya memiliki satu proton pada bagian posisi alfa sehingga hanya dapat dioksidasi satu kali. Ya, karena dia cuma punya satu proton, jadi dia hanya bisa dioksidasi satu kali. Nah, ketika dia dioksidasi, dia akan membentuk ini, senyawa ini. Apa senyawa ini? Senyawa ini adalah keton. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Molekul SO3, nomor atom S dan O masing-masing adalah 16 dan 8, mempunyai bentuk dan kepolaran molekul. Jadi untuk soal yang seperti ini kita bisa bikin dulu struktur Lewisnya dengan melihat nomor atom dari S dan O. Kita konfigurasikan dulu untuk S dan O. S-nya 16 berarti 2, 8, 6. Kemudian untuk O-nya dia 8, 2, 6. Berarti sama-sama punya 6 konfigurasi elektron valensinya ya. Oke, SO3. SO3. Di sini O-nya dia butuh 2 untuk menjadi senyawa yang oktet. Ya, kita kasih aja dari S. Di sini S kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk O-nya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia struktur Lewisnya seperti ini. Kita lihat di sini apakah berapa jumlah elektron ikatannya. Pasangan elektron di sini dia jumlahnya ada 3 ya. Kemudian untuk pasangan elektron ikatannya dia ada 3 dan dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, jadi 0. Dia tidak ada pasangan elektron bebas, ini semuanya adalah pasangan elektron ikatan. Jadi kalau kita buat rumusnya dia jadi seperti ini. A X3. Nah, X3 ini kalau dibikin bentuk molekulnya apa? Kalau X3 itu adalah planar segitiga ya. Kemudian karena dia tidak punya PEB berarti kepolarannya adalah dia non-polar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Presentasi massa atom karbon C yaitu dengan AR12 dalam aspirin adalah 60%. Jadi maksud dari soal ini, si atom karbon di dalam aspirin itu jumlahnya presentasinya adalah 60%. Jika tetapan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23
jumlah atom karbon yang terdapat dalam 3,6 gram aspirin adalah, berarti kita harus cari dulu berapa massa karbon di dalam 3,6 gram aspirin. Berarti massa atom karbonnya, massa C-nya berarti 60% dari 3,6 gram. 60% dari 3,6 gram adalah 2,16 gram. Nah, yang ditanya di soal di sini apa? Jumlah atom karbon yang terdapat dalam 3. Berarti ditanya ini ya, jumlah atom karbonnya. Berarti dia pakai rumus. Ini rumusnya. Jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro-nya. Nah, bilangan Avogadro-nya sudah ada di soal ya. Sekarang kita tinggal cari berapa molnya. Nah, untuk mencari mol, N sama dengan massa ini tadi, massanya gram per mr. Gramnya berapa? 2,16 per mr-nya ada di soal, yaitu 12. Jadi 0,18 mol. Nah, sekarang tinggal masukin ke dalam rumus. Jumlah partikelnya, molnya berapa? 0,18 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Jawabannya adalah 1,08 dikali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya benar adalah yang E. Oke, soal selanjutnya adalah krom 3 oksida dengan Mr 152 dapat direduksi menjadi logam krom dengan air 52 menurut reaksi berikut. Jika persentase hasil reaksi di atas adalah 75%, massa logam krom yang diperoleh dari reaksi antara 15,2 gram Cr2O3 dan 5,6 gram gas CO dengan Mr28 adalah, oke, berarti kita mau cari massa logam krom ya dari reaksi ini. Oke, kita cari dulu mol untuk si Cr2O3 dan CO. NCr2O3 sama dengan gram per mr, gramnya 15,2 per 152, jawabannya adalah 0,1 mol. Kemudian kita cari gasnya, 5,6 per 28, 0,2 mol. Kemudian kita bisa lihat bagaimana reaksinya. Oke, di sini ada reaksinya dan koefisiennya. Kalau dilihat dari koefisiennya, berdasarkan per koefisien, maka CO ini dia lebih kecil ya nilainya. Jadi si CO ini dia akan habis bereaksi. Untuk awal reaksinya kita bisa tulis 0,1 mol. Kemudian di sini dia 0,2 mol. Kemudian bereaksi, ini akan menjadi reaksi pembatasnya. Dan yang ditanyakan adalah massa logam krom, berarti yang ini. Bisa langsung kita cari N untuk si Cr, berarti kita bandingkan saja 2/3 kali 0,2. 2/3 kali 0,2 adalah 0,13 ya, berarti di sini positif. Bertambah 0,13, ini juga 0,13, tapi nggak usah kita cari, langsung saja di sini 0,13, ini habis ya. Oke, kemudian yang ditanya adalah massa logam kromnya. Massa logam krom berarti massa sama dengan mol dikali mr. Molnya adalah 0,13 dikali mr-nya 52. Oke, 0,13 dikali 52, setelah kita cari 6,9. Di sini 6,9. Kemudian kita ini kan yang ditanya ini misalnya aja, ini untuk 100%. Kalau untuk 75%-nya
berarti 6,93 dikali 75%. Jawabannya adalah 5,19. Atau bisa kita buatkan 5,2. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya, 5,2 gram. Oke, kita ke soal selanjutnya. Gas metana dapat dihasilkan melalui reaksi berikut. CO ditambah H2 menghasilkan CH4 dan H2O. Pada P dan T yang sama, volume gas CH4 yang dihasilkan dari 0,7 gram gas CO adalah seperempat dari 2,8 gram gas X. Massa molekul relatif gas X adalah, kalau kita lihat di soal, volume gas CH4 adalah seperempat dari 2,8 gram gas X. Berarti diketahui volumenya CH4 itu sama dengan seperempat dari volumenya gas X ya. Kalau ini kita misalkan gas X-nya sama dengan P, berarti volume gas X sama dengan berarti V CH4-nya itu adalah seperempatnya dari P ya. Oke, kemudian di sini pada P dan T yang sama volume gas, massa molekul relatif gas X adalah, berarti kita bisa pakai perbandingan karena P dan T-nya sama. Ini N gas X per V gas X sama dengan N-nya CH4 per V-nya CH4. Oke, kita cari dulu N gas X-nya. Kita cari dulu NCH4-nya. Oke, untuk mencari NCH4 ini berarti kita bisa cari dari N-nya CO ya, karena yang diketahui massa di soal adalah N-nya CO. NCO sama dengan gram per mr, gramnya itu 0,7 per 28, 0,025 mol. Karena koefisien antara CO dan CH4 sama, berarti NCH4 sama dengan NCO. Berarti sama-sama 0,025 mol. Oke, di sini bisa kita masukin nih. N gas X sama dengan per V gas X-nya tadi kita lambangkan P, kemudian sini 0,025 mol per VCH4-nya seperempat dari P. Boleh kita coret. Kemudian ini N gas X sama dengan 0,025 dikali 4 ya, 4/1. Jawabannya adalah 0,1 mol. Yang ditanya di soal adalah massa molekul relatif atau MR. Berarti MR sama dengan gram per mol. Gramnya berapa? 2,8 ya, 2,8 ini 2,8 gram gas X per N-nya 0,1. Jawabannya adalah 28. Jadi C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal ini adalah soal terakhir untuk part yang ini. Data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Nilai entalpi reaksi di atas adalah, berarti kita bisa bikin dulu ini ikatannya seperti apa. C2H6 ditambah Cl menghasilkan C2H5 Cl
ditambah HCl. Oke, di sini ada 5 ikatan yang sama, bisa kita coret kiri dan kanan, kemudian ada C dan C. Berarti tersisa ikatan C dan H, Cl dan Cl, kemudian di sini ada Cl dan HCl. Oke, untuk ini delta H-nya itu yang kiri kurang yang kanan. Yang kiri ada apa aja? CH-nya 1, 410. Ditambah CCl 243. Dikurang yang kanan ada CCl itu 330 ditambah HCl 432. 653 dikurangin 762. Hasilnya dia negatif 109 kilojoule per mol. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang D, negatif ya. D. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan UTBK yang tahun 2018. Kita sambung di part yang kedua untuk soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.